Halo teman-teman, apa kabar ya? Jadi di video kali ini kita bakalan membahas ya mengenai shooting star ya di candle tanggal 20 Januari ya, which is baru kemarin aja terjadi satu shooting star seperti ini. Kebanyakan teman-teman ya, kebanyakan ketika kita mengalami shooting star itu ibaratnya itu tidak baik gitu ya untuk Bitcoin. Jadi kalau misalkan kalian analisa market ya, entah Bitcoin maupun saham apapun itu gitu ya, kalau misalkan kalian ngeliat satu candle shooting star ya, pastinya semua trader tahu lah ya shooting star ini adalah candle bearish teman ya, atau ibaratnya ini menandakan sebuah top dan kemungkinan kita bakalan lanjut koreksi atau reversal terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita bakalan bahas teman kenapa bisa terjadi penolakan yang cukup parah di sini di tanggal 20 Januari kemarin. Nah, sebelum itu teman-teman buat kalian yang tertarik pengen join VIP group gue, biasanya di sini gue kasih beberapa analisa ya. Contohnya misalkan ini di tanggal 10 gue ada sempat kasih analisa mengenai SUI, misalnya potential rising wedge seperti ini untuk koin SUI teman-teman ya. Outlook yang lain itu gue juga akan share melalui VIP group ya, karena ya gue nggak bisa analisa setiap hari teman-teman ya, upload video setiap hari, makanya kenapa gue juga bikin VIP group tersebut ya. Mungkin kalau misalkan ada urgensi apa, gue bisa langsung update ke VIP group ketimbang gue harus upload ke YouTube. Nah, teman-teman bisa tinggal join BingX saja menggunakan kode referral gue, menggunakan link yang ada di deskripsi ya. Lalu kalian tinggal DM admin aja teman-teman untuk minta dimasukkan ke dalam VIP group ini. Nah, sebenarnya di sini kalian bisa lihat teman-teman di line yang berwarna kuning ini juga sebenarnya yang bakalan kita bahas juga sih. Kenapa? Rata-rata teman-teman sebenarnya historically speaking gitu ya, nggak cuman dalam beberapa bulan ini, tetapi selama 8 tahun belakangan ini teman-teman bisa dibilang 7-8 tahun belakangan ini rata-rata kita kena reject teman-teman, kita tertolak dari line yang berwarna kuning ini. Terakhir contohnya di tanggal 17 Desember teman-teman. Jadi sebenarnya di sini gua nggak akan membahas terlalu ke bagian beritanya karena jelas kalian pasti tahu ya pelantikan Trump teman-teman, Bitcoin pump, lalu setelah itu terjadi dump lagi, tetapi udah banyak banget yang bahas mengenai hal seperti itu teman-teman. Cuman di sini gue bakal lebih bahas ke sisi teknikalnya aja teman-teman, kenapa bisa terjadi. Jadi sebenarnya di luar dari berita ya, secara technical analysis ini ngehit area resistensi sekali lagi selama 8 tahun terakhir ya. Terakhir kali ini hit di tanggal 17 Desember exactly teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bener-bener dari beberapa tahun yang lalu teman-teman ngegambar line kuning ini ya, kalian benar-benar bisa sell at the top gitu ya, exactly di level 108.000 pada tanggal 17 Desember untuk Bitcoin ya. Bahkan kalau misalnya kalian identify the top lagi, kalian bisa make another sell teman-teman ya, walaupun ya sebenarnya Bitcoin ini a long term investment juga gitu ya. Jadi kalau buat yang hold jangka panjang ya sebenarnya nggak disarankan, tetapi ini hanya buat trader-trader jangka pendek aja mungkin yang mau tektokan Bitcoin gitu ya. At least ya technical analysis seperti ini ya lumayan bisa ngebantu gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa kita ketemu shooting star di sini ya. Jadi kalau misalnya kita flashback secara weekly time frame untuk Bitcoin, mulai dari bull run tahun 2017 teman-teman ini kita ngelihat ya, meskipun garis sebenarnya nggak membantu banget gitu ya, tetapi ya so far proven juga gitu ya, terbukti selama 7-8 tahun terakhir dari bull run 2017 teman-teman ya. Last time kalau misalkan kalian inget ya, para pengikut kripto gua ya yang di tahun 2020-2021 teman-teman ya, waktu itu kita sempat bahas juga ya mengenai potential resistensi ya di area 60.000 sekian ketika Bitcoin lagi-lagi ngehit area ini teman-teman ya. Lalu di November 2021 kita ngehit lagi teman-teman ya, persis di line yang berwarna kuning ini, dan ini makes teman-teman ya 68.000 ini as the top, dan kita menuju ke bear market sampai menuju ke level 15.000 ya, hanya karena kita ngehit top di line yang berwarna kuning ini ya. Terakhir hit lagi di bulan April ya, kita dump sampai 40% lebih ya, Bitcoin turun dari 60.000 sampai 30.000 ya. Buat sedikit flashback bagi para pengikut kripto gue ya di tahun 2020-2021 ya, ini gue mengalami semua hal ini teman-teman ya. And then teman-teman di cycle kali ini 2024 lagi-lagi kita ngehit area tersebut di tanggal 16 Desember teman-teman ya. Jadi ya buat trader-trader yang benar-benar bisa identify this trend teman-teman ya, trend yang berwarna kuning ini ya, congrats buat kalian gitu ya, karena ya untuk trader jangka pendek di sini benar-benar bisa exactly sell the top di level 107.000. And then kita coba untuk breakout teman-teman ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi kemarin adalah kita ingin coba untuk breakout dari line yang berwarna kuning ini. Tetapi sekali lagi kita ketahan di sini teman-teman ya, kita nggak berhasil
break secara candle 4 jam maupun secara candle harian kita tidak break di atas line berwarna kuning ini, instead kita malah dijatuhkan kembali ke bawah teman-teman ya. Jadi terbukti sebenarnya kenapa sih kalau misalnya kalian tanya bisa ada dump sebesar ini ya. Wajar aja teman-teman ya, kita lagi coba testing teman-teman ya, resistensi selama 8 tahun terakhir gitu ya. Dan don't get me wrong gitu ya, gue masih believe bahwa teman-teman ya, dalam beberapa bulan ke depan ya, resistensi 8 tahun ini bakalan ke break teman-teman ya. Jadi kita nggak bakalan fail di sini, tetapi instead kita malah bakalan lanjut move up teman-teman ya. Bitcoin finally break the 7-year resistance ya, resistensi selama 7 tahun, and finally makes the move towards mungkin 2M ya, towards 150.000 US dollar in the long term. Dalam beberapa bulan ke depan gue masih believe bahwa skenario itu bisa happen pada Bitcoin teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya, kalau misalnya ngomongin kita kena penolakan, kita kena shooting star ya, menurut gue ini ya hanya sesaat aja, ini hanya jangka pendek aja. Tetapi jangka panjangnya, ujung-ujungnya kita menurut gue bakalan chance-nya lebih ke break dari trendline 7-8 tahun ini dan akhirnya make a new all time high finally teman-teman, keluar dari zona resistensi 8 tahun tersebut. Nah, kalau misalkan dilihat dari daily candle itu nggak begitu bagus juga ya. Dilihat dari 4 hourly, ini sebenarnya kalian bisa lihat ya, udah di pump sedemikian rupa, dibalikin ke bawah lagi. Menurut gue ini not looking good untuk Bitcoin secara jangka pendek gitu ya. Jadi secara jangka panjang kita tetap bullish, tapi secara jangka pendek mungkin gue masih agak sedikit bearish untuk Bitcoin. Karena adanya pump and dump yang barusan aja terjadi. Nah, jadi kalau menurut gue sendiri, teman-teman ya, untuk jangka pendeknya ya, mungkin dengan adanya penolakan selama 8 tahun terakhir ini ya, terakhir kali kita kena penolakan ini di tanggal 17 Desember, dan ini membuat harga Bitcoin turun dari 107.000 ke level 90.000 ya. Menurut gue kali ini, teman-teman ya, karena ada penolakan lagi, ternyata kita gagal breakout lagi, kemungkinan sih kita bakalan lanjut koreksi lagi untuk Bitcoin. Dan ke level berapa itu sebenarnya wajarnya, teman-teman ya, wajarnya adalah area Fibo 0,5 teman-teman ya, sampai 618. Gue sih lebih believe pada area 61.8 ini ya, karena ini adalah area golden untuk Bitcoin, yaitu di kisaran 97.000 teman-teman ya untuk Bitcoin. Jadi memang untuk jangka pendek ya, possibly ya kita masih bisa move up lagi, mungkin make another resistance teman-teman ya di area mendekati all time high kita di level 106.000, 107.000. Tetapi setelah itu menurut gue teman-teman ya, kita bakalan dibikin koreksi lagi teman-teman ya, karena yang movement ini menurut gue ya agak kurang sehat. Jadi koreksi kita ya, target sehatnya itu ada di level 97-96 ribu. Lalu kita akan lihat lagi ya setelah Bitcoin menyentuh area 97 apakah dia bisa holding atau enggak gitu ya. Selama Bitcoin masih bisa holding teman-teman ya di atas level 97 ribu teman-teman ya, atau bahkan teman-teman ya, kalau misalnya kita tarik lagi ya, dari sebelum kita ngepump itu kan dari tanggal 13 Januari ya. Jadi ini menurut gue adalah level kritikal yang kalian harus perhatikan teman-teman ya, yaitu sekitaran level 95.000 untuk Bitcoin. Kenapa gitu ya? Karena kalau misalkan Bitcoin sampai break di bawah level 95.000 ini ya, menurut gue turns will get more bearish gitu ya. Kondisinya udah nggak begitu baik untuk Bitcoin ya. Jadi possibly teman-teman ya, bahwa skenario yang sebenarnya kita udah bahas ini dari beberapa bulan lalu, yaitu Bitcoin ke level 80k sekian gitu ya, untuk makan liquidity yang ada di tanggal berapa nih, tanggal 12 November ini mungkin bisa happen gitu ya. Kalau misalkan once ternyata Bitcoin nggak sanggup nahan 95.000 and then dia malah break ke bawah seperti ini, menurut gua highly likely untuk Bitcoin bakalan ngetes area level 80k sekian gitu ya. Dan itu ngomongin ya skenario kalau misalnya Bitcoin break di bawah level 95.000. Jadi watch this level carefully menurut gua. Nah, tapi sebenarnya koreksi sehat untuk Bitcoin sih sebenarnya hanya ke level 97.000 ya, dan kita berharap ya Bitcoin bisa mendapati banyak demand yang cukup besar di sini, and then kita bisa continuous higher and finally break this trendline 8 tahun terakhir gitu ya. Ini yang kita harapkan untuk Bitcoin teman-teman ya. Nah, paling kurang lebih sebenarnya sih sesimpel itu aja gitu ya. Jadi sebenarnya simple technical analysis, tetapi banyak yang nggak sadar juga mengenai trendline resistance selama 8 tahun ini gitu ya untuk Bitcoin. Kita juga bakalan lihat nanti dari segi weekly close-nya gimana. Di tanggal 27 Januari kita bakalan open candle lagi teman-teman ya. Kalau misalnya kita closingnya shooting star lagi teman-teman ya, menurut gue di tanggal 27 menjelang awal Februari ya, atau bahkan di sekitaran bulan Februari itu bisa sedikit agak bearish lagi untuk Bitcoin.
bisa melakukan koreksi lagi teman-teman ya, bukan dump, bukan jadi bear market, enggak, cuman hanya bisa sekedar koreksi lebih dalam lagi teman-teman ya, sebelum diterbangkan ke level yang lebih tinggi lagi. Ya kita bakalan lihat closing di candle minggu ini seperti apa. Ini menurut gue juga salah satu penentuan ya. Jangan sampai kita closingnya bener-bener di bawah teman-teman ya. Jadi candle close-nya itu ada di level 101.000, itu menurut gue malah kayaknya agak buruk gitu ya untuk Bitcoin di bulan Februarinya gitu ya. Kalau bisa sih kita closing itu balik lagi di atas 108 atau kalau bisa di atas 108, itu baru sehat secara bullish skenario-nya teman-teman ya. Semua trader juga tahu ya kalau misalnya candle closing hanya shooting star, itu biasanya di candle berikutnya itu agak sedikit nggak baik gitu ya untuk Bitcoin. Tetapi kalau misalnya candle closing full ke atas, itu biasanya dia bakalan lanjut bull run dia teman. Simple seperti itu aja. Paling itu aja teman ya. Semoga analisa ini bisa bermanfaat. Kalau menurut kalian analisa ini cukup membantu ya, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa teman, sampai jumpa di next video.